Baik, kita akan masuk ke materi RESTful API ya. Di sini kita akan memanfaatkan framework dari Node.js yaitu Express. Express.js ya, ini adalah salah satu framework yang biasa digunakan untuk pengembangan aplikasi website atau API di sisi server ya untuk eh, pada saat kita menggunakan Node.js gitu. Jadi di sini saya akan sedikit mereview kembali terkait tentang RESTful API itu sendiri. Sebelum nanti kita akan lihat apa itu Express.js ya. Oke, nah ini saya akan memberikan sedikit contoh terkait apa namanya apa itu RESTful API yang kita sudah ketahui sebelumnya. Intinya kita nanti akan menyediakan sebuah API di mana memiliki beberapa endpoint gitu ya dengan metode-metode yang terkait. Nah, karena kita akan membangun RESTful API, tentunya nanti kita akan di sini kita akan memanfaatkan 4 buah HTTP method ya. Yang pertama adalah get, lalu yang kedua adalah post, lalu nanti ada put dan delete gitu. Get yang seperti sebelumnya sudah diketahui bahwa digunakan untuk mengambil data gitu ya, untuk mengambil data. Lalu post digunakan untuk menambahkan data, lalu put digunakan untuk melakukan update data, dan untuk delete sendiri untuk menghapus sebuah data gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini adalah HTTP metodenya dengan 4 buah metode di sini, artinya di sini kita akan membuat RESTful API karena RESTful API harus memenuhi keempat metode ini gitu ya. Nah, terus di sini ada contoh endpoint-nya gitu. Endpoint-nya itu nanti adalah URL dari API yang akan kita buat. Contoh, misalkan salah satunya adalah di bagian bawah di sini misalnya saya ada sebuah website di sini yang menyediakan API, misalkan domainnya di sini adalah sample.com lalu /API/foto. Nah, artinya apa nih? Artinya adalah endpoint dari API ini adalah /foto ini. Gitu. Nah, dengan metode get/foto artinya ya kita nanti akan eh, menampilkan data list foto kepada user gitu pada saat user nanti mengakses endpoint ini gitu kan ya. Terus misalkan di sini juga ada contoh endpoint yang lain, misalkan foto/new, artinya nanti si user akan dihadapkan atau diberikan respon berupa halaman form HTML untuk membuat foto baru, kira-kira seperti itu. Nah, untuk metode selanjutnya adalah post. Nah, di sini kan sama nih, endpointnya sama dengan get, tetapi metode yang digunakan berbeda. Kalau /foto dengan metode get, dia untuk mendapatkan foto. Kalau /foto untuk dengan menggunakan metode post, berarti artinya kita ingin menyimpan foto baru gitu ke dalam database, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada juga metode get dengan parameter gitu kan ya. Di sini contohnya nih /foto dengan parameternya ID, artinya apa ya, kita ingin mengambil data foto tertentu atau dokumen tertentu dengan ID tertentu gitu. Jadi misalkan apa namanya, di sini ada 10 foto dengan masing-masing ID-nya berbeda-beda. Saya ingin mengambil salah satu foto dengan ID 1 misalkan. Nah, berarti nanti dia akan ditampilkan foto dengan ID 1 saja gitu. Nah, lalu di sini juga ada misalkan endpoint-nya adalah foto ID/edit. Artinya apa? Di sini adalah sama nih. Di sini si metode yang kita gunakan adalah get. Nah, di sini bisa kita berikan responnya, itu dia akan mengembalikan sebuah halaman HTML untuk mengedit foto dengan ID tertentu. Gitu. Misalkan kita sudah memiliki data foto di database, lalu kita ingin menambahkan captionnya atau deskripsi dari foto tersebut dengan proses editing gitu. Nah, itu berarti kita bisa memanfaatkan metode ini. Lalu put sendiri untuk melakukan proses update gitu ya. Bedanya apa dengan yang di sini tadi? Kalau di sini tadi kan untuk menampilkan get, untuk mendapatkan responnya berupa form halaman HTML. Nah, tapi kalau put sendiri itu adalah proses untuk menyimpan ke dalam database-nya setelah proses edit gitu kan gitu. Jadi berbeda ya. Kalau ini tadi dia responnya tuh ada respon berupa sebuah form HTML gitu kan, yang nanti akan digunakan oleh user untuk mengupdate
foto, kalau yang ini adalah proses untuk setelah proses update gitu. Jadi setelah proses penambahan, misalkan penambahan caption atau penambahan deskripsi dari foto, terus proses simpannya, nah itu menggunakan metode put. Nah, kalau delete sendiri ya biasa ya untuk menghapus suatu data tertentu dengan ID tertentu yang ingin dihapus. Ini adalah contoh HTTP method beserta endpoint-nya. Nanti untuk contohnya kita akan menuju ke nanti di teknis di codingnya. Itu nanti contoh-contoh lain terkait endpoint ya. Contohnya misalkan get API/customer gitu. Artinya ini endpoint-nya adalah untuk mendapatkan data seluruh customer. Kalau misalkan get API dengan parameter yang dikirimkan adalah 1, misalkan berarti artinya di sini kita ingin mendapatkan data customer dengan ID 1 misalkan. Put API customer 1 artinya kita ingin mengupdate data customer yang memiliki ID 1. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau post misalkan post API customer ini sama nih dengan yang atas kan ya. API/customer, yang post juga API/customer, tapi beda gitu kan. Kalau get tadi untuk mendapatkan data, kalau post ini untuk menambah data ke dalam database itu. Nah, contohnya kalau misalkan get ya, dia nanti kira-kira contoh responnya seperti ini. Karena tadi kita ingin mendapatkan data seluruh customer, maka responnya ya nanti dia berupa data JSON dalam bentuk array objek gitu kan ya. Di sininya ada beberapa objek ya, tergantung jumlah data yang ada dalam database-nya. Kira-kira seperti itu. Terus kalau misalkan saya ingin mendapatkan data customer dengan ID tertentu ya, berarti responnya nanti ya hanya ID yang dipilih yang akan ditampilkan pada respon objeknya gitu ya. Karena kalau yang ini tadi kan dalam bentuk array. Kenapa ya? Karena bisa jadi kan jumlah customernya ada banyak, lebih dari satu. Kalau pada ID tertentu spesifik, maka responnya hanya berupa objek dari apa namanya customer yang diinginkan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti pada kasus yang lain, misalkan ternyata parameter satu ini memiliki responnya beberapa objek ya dalam bentuk array lagi gitu kira-kira. Oke, terus untuk put. Nah, proses put di sini kan proses update nih. Misalkan di sini saya ingin mengubah nama customer gitu kan ya dengan ID 1 ya udah berarti kan nanti di sini yang dikirimnya adalah parameter ID-nya 1 lalu yang diubah apanya misalkan namanya diubah dari A menjadi B misalkan gitu baru dikirim gitu. Artinya ingin mengubah data nama dari customer yang memiliki ID 1 gitu. Untuk yang delete standar ya untuk menghapus data customer dengan ID 1. Oke, kira-kira seperti itu ya nanti yang akan kita lakukan di teknis ya terkait pembuatan API sampel ya. Nanti kita akan buat contoh sederhana dan ada studi kasus terkait pengembangan API ini. Oke, sebelumnya terus kita tadi kita singgung di awal terkait dengan Express ya. Nah, Express itu dia adalah salah satu package atau ya kalau dibilangnya kan apa namanya sebuah framework gitu kan ya, sebuah framework yang digunakan untuk pengembangan aplikasi website. Lalu yang di atas Node ya, gitu di atas Node. Lalu dia juga biasa digunakan untuk pengembangan API seperti itu. Nah, ini kalau kita cari ya di npm itu tinggal di sini kalian cari Express lalu nanti akan muncul di sini. Nah, cukup populer untuk Express sendiri di sini weekly downloadnya atau download mingguannya itu 16 juta artinya ya sangat populer sekali ya di kalangan programmer Node seperti itu. Nah, terus di sini si Express dia juga memiliki apa namanya website khusus gitu untuk dokumentasinya bagaimana cara kita nanti menggunakan dan terkait ya fungsi-fungsi yang bagaimana nih kita memanfaatkan Express ini pada saat pengembangan. Nah, di sini adalah website dari expressjs.com gitu kan. Di sini ada keterangan bahwa dia adalah untuk si Express ini adalah untuk pengembangan web aplikasi gitu kan ya. Lalu untuk pengembangan API, sisi performance-nya bagus, cepat gitu kan. Lalu dia ada sebuah framework yang cukup populer di Node.js. Itu adalah sedikit gambaran mengenai Express. Nanti untuk teknis implementasinya kita akan bahas di sesi selanjutnya.